persiapan tim secara fisik, mental, dan juga teknik permainan di lapangan. Dan saya kira tempat yang pertama saya mau ke Coach Agus. Kira-kira secara umum saja Coach, bagaimana persiapan tim Persi Manggarai menuju El Tariq Cup? Silakan Coach Agus. Manajer maksud saya, Kakak Alphonse. Kakak Agus. Baik, terima kasih. Persiapan tim hampir sudah terbentuk. Kita mulai dari fisik pemain. Fisik pemain sudah masuk kepada 50 lah. Kita sudah masuk ke 50%. Ya, 50%. Jadi yang kemarin menang 4-0 dengan Persamba itu belum 50% malah ya? Kita belum masuk fisik kemarin. Tidak menyindir, tetapi sahabat RM, kalau nonton beberapa minggu lalu Persi Manggarai bermain di lapangan STKIP Santo Paulus, itu luar biasa. Mereka hantam Persamba 4-0 yang adalah runner up El Tariq Cup tahun 2019 ya, yang terakhir, di mana salah satu pemain kapten kita Rian Reme juga ada di situ waktu itu. Mohon maaf Coach karena saya potong Pak Manajer, silakan. Ya, kebetulan kemarin pemain-pemain yang ada ini kita sudah lakukan tahapan seleksi. Terutama satu poin yang kita ambil dalam tahapan seleksi itu adalah fisik. Fisiknya. Fisik yang diseleksi itu adalah endurance-nya, daya tahan. Jadi ada beberapa tahapan, terutama dalam endurance ini yang kita ambil adalah kita pakai endurance menurut tes Cooper. Jadi ada seorang profesor di Amerika itu, dia Kenneth Cooper, jadi atau sering disebut juga Cooper test, itu dia menghitung daya tahan itu berdasarkan volume oksigen di dalam darah itu, jadi per milimeter per detik. Jadi itu dihitung, jadi itu dilakukan di dalam Angkatan Darat Amerika. Tapi di seluruh dunia akhirnya dipakai bahwa sistem Cooper ini yang dipakai untuk di dalam sepak bola standar. Bahkan ada sistem Balke juga di Jerman. Tapi orang Indonesia di dalam filosofi sepak bola Indonesia bahkan masuk dalam standar sepak bola Indonesia, baik pembinaan usia dini sampai dengan profesional, bahwa Cooper test yang disarankan. Cooper test ini disuruh lari selama 12 menit, ya 12 menit, nanti diukur berapa tingkat apa dia punya VO2max-nya. Nah, setelah 12 menit itu diukur berapa larinya selama 12 menit. Nah, dikurang di 504, itu rumusnya 504,9 dibagi dengan 44,73 diukur. Nah, kalau pemain profesional diukur bahwa nanti tes VO2max-nya itu akan tercatat minimal angka 58. Iya, 55 sampai 58. Bahkan 58 ini untuk gelandang. Tetapi di dalam kategori untuk pemain amatir itu 51. Hasil tes kemarin pemain-pemain kita punya itu rata-rata 46 dan 47. Jadi dia berlari sampai 2600 sekian sampai dengan terendah itu 2400. Jadi rata-rata 46 sampai 47. Artinya kurang 5 poin menuju pro ya. Kategori apa itu untuk pemain sepak bola, tapi dikategorikan bahwa dia termasuk dalam kategori cukup untuk seorang atlet. Ya, 46 kategori cukup. Jadi kalau umur di atas 21 sampai 22 sampai 23 maka dikategorikan cukup. Jadi kalau umur di bawah 20 itu tidak cukup. Jadi dia dikategorikan sakit. Kalau misalnya dia tidak sampai 2300, kalau istilah kita sampai 11 putaran itu dikategorikan orang sakit. Kalau orang sakit kami tidak ambil. Di dalam atlet itu kalau dia orang sakit maka tidak dimasukkan dalam kategori atlet. Nah, dalam kategori atlet ini cukup ini, maka tugas kami untuk meningkatkan untuk menjadi pemain bola. Iya. Jadi semua orang mungkin bisa bermain bola, tapi tidak bisa semua orang untuk jadi pemain bola. Jadi daya tahannya ini diukur betul ya. Good. Jadi sekarang berapa orang terakhir yang sudah diramu, maksudnya yang akan siap dikirim ke El Tariq Cup? Ada 23 orang dari 37 yang terakhir kita melakukan tes terakhir terkait VO2max-nya. Ada peningkatan, ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 8%. Nah, disarankan menurut kurikulum sepak bola Indonesia, maka setiap tahapan 2 minggu di tes, maka harus ada peningkatan paling besar itu sudah 10%. Tapi kita punya itu ada yang 15, ada yang 20. Jadi peningkatan yang sungguh signifikan. Jadi untuk VO2max-nya. Jadi tahapan itu ada yang sudah 1.600 lebih, ada 1.700, ada peningkatannya sudah luar biasa. Sudah luar biasa ini. Berarti yang 23 ini akan siap diberangkatkan ke Lembata ini Coach ya? Siap. Jadi 23 ini sudah siap semua ya. Karena kita begini. Ada setelah diramu didapat tes itu semua termasuk tes kecepatan. Karena kita menganut filosofi kiblat sepak bola Villanesia. Jadi Villanesia ini dalam sepak bola Indonesia ini, maka yang pertama dipakai itu progresif. Progresif itu berarti kita menguasai bola. Yang kedua konstruktif. Jadi semua tahapan itu istilahnya build up. Jadi bangun serangan itu mulai dari start belakang, tidak bisa lompat-lompat. Dan
ada satu poin ketiga dalam istilah Finlandesia itu adalah progresif. Progresif itu berarti ada peningkatan. Jadi kalau seorang pemain yang kita latih tidak ada peningkatan, tidak ada progres yang apa, maka dia tidak masuk dalam pemain. Jadi kategorinya sebenarnya ini kan bisa bermain bola, tapi pemain bola tidak. Sepak bola ini memang sungguh sangat universal. Maka orang bilang sepak bola itu seni, yes. Sepak bola itu perjuangan, betul. Sepak bola itu harga diri. Tapi sepak bola ini juga bisa representatif, ya, betul. Sepak bola ini merupakan pembinaan karakter, benar. Makanya kami dalam seleksi kemarin salah satu yang kita bikin terbuka. Karena sepak bola ini sangat universal. Kami tidak bisa mengukur orang satu itu bagaimana. Jadi Pak Manajer, itu berapa orang yang kemarin yang mendaftar untuk diseleksi? 183. 183. Yang mendaftar itu dari mana saja? Yang mendaftar ini dari Manggarai, ada dari Manggarai Timur, ada dari Ngada. Jadi bahkan termasuk dari yang tadi teman-teman itu dari Jawa, ada dari Bali, ada dari Makassar. Jadi semua terbuka. Artinya memang seleksinya terbuka, setiap orang bisa mendaftar ya. Siap. Nah kemudian di Manggarai semenjak isu Persib akan dikirim ke Lembata ini ada perdebatan ya, ada polemik soal ada pemain-pemain yang kalau istilah di media sosial adalah pemain luar. Nah, waktu off air tadi saya diskusi dengan Pak Manajer, dengan coach, dan Kakak Bona, mengatakan bahwa tidak ada istilah pemain luar dalam, ya, dalam kompetisi dengan argumentasinya. Tetapi ya saya membahasakan bahwa ada yang berKTP Manggarai, ada yang tidak berKTP Manggarai. Waktu latihan saya juga melihat ada teman-teman dari Bejawa, dari Ngada, ya. Kemudian ada anak-anak Manggarai yang mungkin lahir di luar Manggarai, di Makassar, ya, di Jakarta. Secara teknis ya, kalau secara kebijakan mungkin nanti akan jawab adalah Kakak Bona dan Kakak Rustam. Tetapi secara teknis, kenapa kemudian yang dari luar itu bisa lolos gitu? Sementara menurut saya tidak ada referensi yang jelas sebenarnya menurut ini bahwa ada pemain Manggarai kok yang bagus-bagus. Kenapa tidak dipilih sama coach Agus gitu, sama Pak Manajer gitu? Itu secara teknis apa jawabannya untuk menjawab polemik ini? Pak Manajer silakan. Sederhana saja, kita sudah buat suatu seleksi yang bersifat terbuka, jadi siapapun bisa hadir. Dan semua tahapan seleksi kita lakukan sesuai dengan standar. Standar yang kita lakukan itu berdasarkan kurikulum sepak bola. Jadi baik kurikulum sepak bola 1 maupun kurikulum sepak bola 2. Dan standar itu sudah termaktub di situ. Bahwa mulai seleksi yang kita coba, saya ambil contoh, tes kecepatan. Jadi tes kecepatan dengan jenjang 36 meter itu diatur di dalam lintasannya 36 meter dalam kurikulum diatur bahwa kalau dia betul-betul pemain bola maka dia harus bisa berlari 5,1 detik. Nah kalau dia hanya berlari 5,6 detik dia bukan pemain bola. Cocoknya kamu itu bisa bermain langkah panjang, bisa bermain itu. Kemudian ada tes juga, tes tes pedomax itu, itu untuk mengukur itu sudah diatur. Kemudian ada tes lagi, tes privatik. Kemudian ada tes lain itu tes kombinasi istilahnya. Bahwa kombinasi harus bisa masukkan bola di gawang yang sekian, kemudian dengan putaran dan waktu yang sekian. Dan itu sudah diatur di dalam kurikulum sepak bola. Nah, tes kemarin terutama tes fisik kami tidak keluar dari standar. Jadi untuk sepak bola amatir atur dia punya standar-standar itu sudah diatur. Jadi kami tidak di luar itu. Nah, hasil tes itu bahwa apakah dia orang Manggarai, apakah dia orang Jawa, apakah dia orang Makassar, dan hasil tesnya kebetulan bahwa ada teman-teman yang menurut kasat mata visual kita itu dia bisa bermain bola, tapi sebenarnya menurut saya dia bukan pemain bola. Ya, karena setelah dites dia tidak memenuhi standar. Ya. Nah, sekarang berapa orang, kalau misalnya Pak Manajer ingat, berapa orang yang berKTP Manggarai, berapa orang yang tidak? Yang berKTP Manggarai itu sampai sekarang itu ada 19. 19. Ya. Yang tidak berKTP Manggarai? Yang tidak berKTP Manggarai itu ada 4. 4 ya? Oh, berarti sedikit sekali sebenarnya. Yang kita berguncingkan selama ini hanya omong tidak sampai 5%. Oh, itu sedikit sekali ya. Jadi sebenarnya lebih banyak omongnya daripada orangnya di dalamnya ya. Dan kemudian saya kira ketua kontingen juga ini tepatnya untuk memberikan klarifikasi kenapa kemudian 4 orang itu ada di kontingen Persib Manggarai. Silakan Kak Oto. Siap. Ini menarik ini. Jadi ini momentum buat kami untuk menjelaskan ke publik Manggarai bahwa ya, kami sebenarnya sedang mengurus ini dengan baik dan benar. Soal prestasi itu penilaian yang berkutat dengan jual musim. Kalau kita bicara Persib, kita bicara klub sepak bola. Kita tidak berbicara soal perserikatan. Jadi Persib ini, El Tarikab ini Liga 3 yang terdaftar resmi di PSSI.
Persib adalah salah satu klub yang terdaftar di Asprof yang kemudian dilibatkan dalam Eltari Cup ini jadi peserta Eltari Cup. Nah, kalau kita bicara klub, maka Persib ini meski dia dalam kategori klub amatir karena masih dibiayai oleh PBD, tapi jenjang berikutnya dia akan, kita bicara soal industri sepak bola, dan Persib ini kita punya impian ke depan dia akan menjadi klub profesional. Betul. Nah, kalau kita bicara klub profesional, maka masyarakat Manggarai sudah harus dari sekarang membuka diri. Maka sepak bola ini akan menjadi kompetitif. Betul. Jadi kalau kemudian putra-putra daerah kita yang 183 kemarin yang tidak kemudian sebagian besar tidak lolos, ya karena memang mereka tidak bisa bersaing. Ke depan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Hanya hobi seperti Pak Agus bilang, tapi dalam perjalanan ternyata sakit, gitu. Begitu yang kita mau sampaikan. Oleh karena itu, proses transparan yang kami buat ini sebenarnya bentuk kemudian kita sedang ingin menjelaskan kepada masyarakat Manggarai bahwa sudah saatnya kita bicara soal industri sepak bola. Jadi bukan saja olahraga, tetapi kemudian cita-cita kemudian sepak bola kemudian menjadi di situ ada ekonomi kreatif, di situ ada manajemen supporter dan lain sebagainya. Itu harus dibicarakan hari ini. Sudah harus. Kapan lagi? PSN nggak ada sudah main ke Liga. Nah kalau hari ini ada pemain dari luar, maka sebenarnya karena dia pertama klub dan kebutuhan tim itu penting untuk masyarakat Manggarai. Kenapa? Saya harus menjelaskan bahwa ada poin-poin yang kemudian kami punya data yang cukup akurat, itu dengan data hasil penilaian kami selama proses seleksi 1,5 bulan ini. Sangat akurat, dan siapapun yang ingin kemudian melihat itu boleh, kami akan tunjukkan kenapa mereka lolos dan kenapa yang lain tidak. Datanya sangat lengkap. Nah, kalaupun anak-anak ini kemudian 4 orang tadi atau lebih itu lolos, karena saya kasih contoh saja, di seleksi awal itu kita, dari 183 orang itu, yang mendaftar seleksi di posisi bek kiri itu hanya 2 orang. Dari 183 orang. Dan itu tidak memenuhi kriteria. Bagaimana event sebesar Eltari Cup ini kita bawa tim yang pas-pasan saja, sementara kita tahu ini kita menghabiskan APBD. Bukan pergi jalan-jalan. Kami sedang ingin mengurus ini dengan benar dan ingin memberitahu kepada publik Manggarai, oh mari sudah saatnya kita bersama untuk mengurus sepak bola ini dengan baik dan benar. Kita mulai sudah dengan mensupport bahwa ini soal masa transisi dan sebagainya, tetapi apa yang kami lakukan ini sangat prosedural dan regulatif begitu. Kalau anak-anak Manggarai hari ini kemudian banyak yang tidak terlibat dan ada yang kemudian keluhan di luar sana, ya karena ini berproses dan mereka kemudian tidak lolos dalam proses itu. Terima kasih. Jawaban yang sangat lugas dari Kakak Rustam. Kakak Muna, masyarakat mengatakan bahwa Persib ini tidak berpihak kepada anak-anak Manggarai. Bagaimana sebagai pengurus asosiasi PSSI tingkat Kabupaten Manggarai, Kakak Muna menilai situasi ini? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai organisasi sepak bola, ASKAP dia mengurus administrasi. Sementara untuk mengikuti event-event apakah itu Eltari atau Piala Gubernur, itu kita SK-kan kepada sebuah kontingen yang disebut Persib. Lalu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yang pertama itu adalah kewenangan kontingen ya, untuk seleksi pemain dan rekrut pemain. Lalu kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua, kita tidak sedang membawa nama Manggarai keluar, tapi kita membawa nama klub sepak bola dari Manggarai. Ya. Dan bicara soal asosiasi saja. Bukan. Mungkin sebagai contoh, kita boleh tanya, Persis Solo itu, Persis Solo ataukah klub-klub lain di tempat lain itu, ada pemainnya yang 2 orang saja dari klub yang bersangkutan, sementara yang lainnya dia ambil dari tempat lain, ya. Karena yang sebenarnya KTP itu tidak menunjukkan harus KTP-nya, tapi itu KTP itu hanya mau melihat syarat, benar tidak orang ini umurnya seperti KTP ini, ya. Sehingga kami sebagai pengurus ASKAP yang juga sangat paham tentang regulasi sepak bola yang sudah disampaikan oleh ketua kontingen itu seperti itu adanya. Terima kasih Kakak Muna dan juga Kakak Rustam sudah dengan sangat gamblang menjelaskan dari sisi kebijakan ya, bahwa ini kita berada di level klub dan kemudian dari sisi komposisi 23 orang ya coach ya, 4 berbanding 19. Jadi sebenarnya malah tidak seberapa jika dibandingkan dengan rekrutmen di klub-klub profesional ya, klub-klub profesional dalam merekrut pemain yang tidak ber-KTP Manggarai. Saya pikir ini saya pikir tambahkan sedikit, ini penting betul untuk kemudian masyarakat Manggarai tahu siapa orang-orang ini. Nah, yang luar biasanya ini saya pikir ini baru pertama terjadi di Persib ketika seleksi ini terbuka. Kita akhirnya sadar bahwa ternyata anak-anak kita ini
mereka bermain di klub-klub besar di Jawa. Iya. Ya, hari ini kemudian pulang ke Manggarai hanya ingin membela tanah air. Membela tanah air, Ini betul. sebetulnya kalau bahasanya saya, mereka turun kasta ini Iya. bermain di Persim. Iya. Tapi kemudian rasa nasionalisme memiliki Iya. Manggarai ini yang luar biasa. Kemudian ingin pulang, harusnya kita orang Manggarai bangga. Mereka main di klub-klub besar. Ada Iya. Jakarta United, ada yang Iya. bermain, ada sekarang yang sedang malah Iya. mengikuti seleksi PON Sulsel Iya. di PSM Makassar U19. Mau pulang ke Manggarai, anak Manggarai asli, mereka pemain naturalisasi lah saya bilang. Iya. Mau pulang ke Manggarai untuk membela tanah airnya, luar biasa Pak. Luar biasa. Jadi sebagian besar yang tidak berKTP Manggarai juga sebenarnya adalah anak Manggarai yang Manggarai. kebetulan lahir di luar ya. Iya, Itu yang orang dari tuanya bengkang itu tadi kita bilang. Bengkang dan Betua ya. Betua. Terus satu lagi yang di Makassar itu Yang dari Makassar, dari Rahong, dari Rahong kan? Utara. dari Terus Rahong dia Utara. mainnya itu main di PSM kan? Iya, PSM U19. U19 itu luar biasa Satu sekali. Persebaya U19. Satu Persebaya U19. Satu lagi Satu lagi itu Jakarta United. Kemudian kemarin ada Presiden juga yang sempat ikut. Dengan satu lagi Pak, yang gelandang serang itu. Gelandang serang. Ada satu gelandang serang yang Ivan namanya. Ivan. Kita masih coba untuk kontak untuk bisa Oke. Yang namanya masih. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Anak-anak kita, generasi kita sebenarnya itu hanya kebetulan saja lahir di luar. Harusnya kita bangga ya dengan keberadaan mereka. Oke, saya pikir selesai soal dalam dan luar. Tadi Udah, saya tambahkan satu. Oh silakan Kang. Tambahkan, jadi kami ingin merubah satu bukan hanya pemikiran, tapi cara untuk kami berangkat mengurus sepak bola ini, kami terima Iya. kepercayaan itu kami rubah bahwa dana tidak menjadi soal. Iya. Saya sampaikan bahwa 159 juta ini tidak ada satu peser pun yang jatuh ke pengurus. Supaya jangan berpikir bahwa 159 juta Berarti jadi item honorarium itu dicoret tidak ada, dari tidak dalam ada. ya? Jadi untuk pengurus tidak ada, semua ini Iya, untuk pemain. untuk pemain. Iya, karena kita kondisi ini, tapi kami tidak akan berpikir, tidak akan berangkat kekurangan dana ini untuk kami tidak Menghalangi. Iya, jadi 159 juta ini betul-betul semua untuk pemain, untuk semua keperluan pemain, dan kami pengurus, saya sebagai manajer sampai dengan Pak Ketua Kontingen, sampai dengan Pelatih. para pelatih dan anak-anak yang bantu, malah semua menyumbang. Kami kegiatan latihan pun kami swadaya semua, teman-teman semua sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih, teman-teman ambil bagian semua. Jadi tidak ada, sepak bola ini betul-betul bukan kalau Pak Rustam bilang tadi ini kita jiwa bola, bukan, kami tai bola. Jadi kami bukan hanya gila, Betul. tai Tai yang bola juga. masuk, yang kalau yang masuk ini kan bisa dinikmati, ini Iya, kan yang iya. keluar ini. Jadi Iya. betul kita ini kegilaan dan tai Betul. bola. Luar biasa coach sudah menjelaskan secara terperinci alasan teknis ya. Alasan teknis kenapa kemudian 23 orang ini ada di skuad ideal Persib Manggarai menuju Ilgari Cup. Dan tidak butuh penjelasan lebih lagi karena saya kira sudah masuk akal ya, sudah masuk akal, dan sahabat yang ada di rumah bisa mendengar tadi argumentasi dari Pak Kakak Muna Askap dan juga dari Ketua Kontingen Kakak Rustam Kerilal. Lalu saya ingin ke soal yang sangat teknis sedikit ke coach Nova dan juga coach Agus. Meramu klub Persib adalah meramu orang-orang yang punya bakat sepak bola tetapi kemudian melakukan pekerjaan lain di luar sepak bola. Saya saja tamat SMA, kuliah dulu ya, tidak menjadi pemain, hanya menjadi pendaki gunung saja. Waktu saya semester pertama naik gunung Agung di Bali itu masih bisa lah saya naik 4 jam, itu sudah biasa gitu. Tetapi tahun kedua perut juga sudah mulai ngos-ngosan, tidak ada latihan. Apalagi seorang pemain sepak bola yang dulu mungkin saat SMP atau SMA dia memiliki kesempatan untuk ikut di turnamen sehingga ada pelatihan. Persib sendiri tidak ada pusat pelatihan untuk pemain Persib. Pemain Persib kan kalau tamat SMA 19 ya Mas ya. Setelah tamat SMA dia tidak bisa bertahan di Manggarai karena Persib tidak gaji pemain. Terus Persib juga tidak ada pusat pelatihan di sini, tidak ada khusus untuk itu. Jadi mau tidak mau dia harus memilih pergi kuliah, merantau atau apa. Nah ketika dia kuliah, ya baik kalau misalnya dia punya uang untuk ikut asosiasi di tempat tujuan. Kalau tidak, maka kemudian Coach Nova dan juga Coach Agus akan menjumpai orang-orang yang tidak terlatih walaupun dulu dia pernah menjadi pemain, dan saya kira itu tantangan. Bagaimana Coach Nova dan juga Coach Agus melihat persoalan itu di lapangan selama melatih? Bagaimana melihat situasi itu? Silakan Coach Nova, Coach Agus. Iya. Ya, unik memang Kakak ya. Iya. Karena kita dihadapkan dengan beberapa pemain yang itu tadi bisa bermain tapi belum tentu jadi pemain. Iya. Nah, bisa bermain tapi tidak ada pengalaman ikut misalnya pengembangan dari usia dini. Iya. Ya, misalnya berangkat dari turnamen Pintakosten atau turnamen-turnamen liga yang ada di kampung begitu. Tapi setelah saya masuk ini, anak-anak itu punya nilai juang tinggi. Iya. Saya hanya berharap nilai juang tinggi itu sehingga semangat mereka itu untuk berlatih itu tinggi.
Jadi dari disiplin latihan saja bagi saya mereka nanti akan berkembang. Itu kan di lapangan itu kan ada yang berpengalaman main di luar, di Iya. klub-klub profesional. Ya, Ada tidak kesenjangan antara pemain yang mungkin terbiasa di Manggarai saja ya kan, terus mereka seperti waktu kontingen tadi bilang, kalau mau jujur mereka turun level, tetapi karena mencintai daerahnya, mencintai tanah kuning Gukalonya, mereka mau turun. Ada tidak kesenjangan itu? selama ini persatuan dan kekeluargaan mereka itu kokoh, tidak ada Kokoh, kesenjangan, dan kami memperlakukan pemain itu sama, Sama ya. tidak ada yang istimewa, semua kita pukul rata, semua sama. Ya. Dari situ akan tercipta yang dari luar memberi pengaruh positif bagi teman-teman yang ada di sini. Dengan berbagi cerita saja mereka sudah termotivasi, oh di luar itu seperti ini, akhirnya kan merangsang stimulus mereka untuk berpikir, wah saya harus bisa juga. Iya. Kaki juga sama-sama Betul, dua. ya. Jadi motivasi kita itu juga pemain dari luar ini, bukan luar, kita ini kan Indonesia, berpengalaman merantau, ya berpengalaman merantau yang kembali untuk membela tanah Manggarai ini memberikan pengaruh yang positif. Positif itu dalam arti yang awalnya anak-anak ini kurang pede. Kurang pede. Nah, dengan hadirnya teman-teman saling mensupport, saling memberi motivasi itu tadi, jadilah seperti ini. Ya, kalau Coach Agus, apa yang menarik yang dilihat Coach Agus dengan skuad yang sekarang ini? Luar biasa saya lihat selama ini berlatih sama-sama ini, kita menyatukan teman-teman yang dari luar istilahnya, yang merantau tuh, teman-teman Iya, Manggarai dengan anak-anak lokal kita, Iya. sangat luar biasa, karena teman-teman lokal juga mau berubah seperti mereka yang dari luar, membawa dampak positif luar biasa Iya. untuk anak-anak Manggarai yang lebih maju lagi. Oke, luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, lalu saya mau kembali ke coach ke manajer Agus. Dari skuad yang ada ini 23 orang. Kira-kira hal-hal apa lagi yang katanya tadi baru 50% kan penggemblengan anak-anak ini. Yang 50% lagi yang masih kurang ini apa sebenarnya, manajer? Ya, yang kurang itu yang pertama pemahaman taktik. Yang Taktik ya? yang sebenarnya sebelum pemahaman taktik 50% yang kami sampaikan itu fisiknya. Fisik. Dari kategori fisiknya itu belum mencapai Yang 23 ini tidak ada yang muntah toh? ada. Belum muntah. Jadi, Bahkan yang lolos ke tes juga ada yang muntah. Betul. Tahap fisik yang ke-30 saya sudah muntah. Jadi masuk 50 kemarin itu sudah masuk ke sudah muntah. Dan sekarang kita masuk tahapan latihan, sudah masuk ke transisi. Kemarin kita transisi negatif, sekarang kita masuk ke transisi build up. Transisi build up itu ketika kita mendapatkan bola, terjadi perubahan dari serangan lawan, kita dapatkan bola, kita build up, mulai serangan itu serangan balik ke lawan lagi. Jadi kita proses build up. Jadi build up ini ada dua sebenarnya, kategori direct itu langsung ke posisi ke pertahanan dengan, atau yang pakai yang tadi saya bilang konstruktif itu dari zona 1, zona 2, zona 3. Jadi sebenarnya begitu. Nah, yang belum setelah ini kita masuk kepada istilahnya itu switch play dengan istilah switch play itu begini. Jadi memindahkan bola dari satu ruang sisi ke sisi yang lain. Jadi kalau sudah ini mentok, dia pindah ke ruangan sebelah. Jadi itu harus dilatih. Nah, setelah switch play ini sebenarnya diikuti dengan switch player. Jadi ada perubahan dari pemain posisi gini, dia harus berubah ke posisi ini. Jadi harus ada switch player. Jadi setelah itu kita baru masuk ke tahapan itu penyelesaian. Jadi latihan finishing, latihan perubahan, jadi pergerakan posisi itu. Jadi setelah itu baru kita masuk ke tahapan latihan, dan itu yang terakhir, strategi. Dan tahapan itu cukup melelahkan, karena itu pikir kita punya itu harus di. Luar biasa. Kalau formasi bisa dibocorkan kok? Saya sampaikan Formasi tadi andalan. formasi andalan kita ini kan saya sudah sampaikan Villanesia. Villanesia itu tidak bisa keluar dari 4-3-3. 4-3-3 ini cukup komplit, karena yang hobi sayap bisa di sayap, yang hobi striker di striker, yang hobi back. Jadi Villanesia itu betul-betul karena dalam istilah sepak bola Villanesia itu dia masuk istilahnya selalu dalam bentuk diamond, itu ketupat ya. Jadi ketupat. Jadi betul-betul semua ini akan terjaga pada posisi masing-masing. Serangan maupun pertahanan betul-betul seimbang. Jadi balancingnya itu dari setiap posisi dan setiap serangan itu terjaga dalam Villanesia ini 4-3-3 ini. Bukan karena manajer pecinta Barcelona kan? Tidak juga. Jadi Saya kan mulai mencurigai toh. benar. Kenapa tidak pakai Ferguson misalnya dengan bola andalan 4-4-2 kan? Kenapa mesti ikut Barcelona? Padahal ketua kontingen Manchester United ini. Ada sebenarnya sejarahnya. Jadi kalau dulu sepak bola itu kalau yang saya sering bilang apa istilahnya tujuan kita sepak bola supaya kenal lebih baik bola, kenal lebih baik kawan di dalam sepak bola, dan kenal lebih baik teman.
Itu sepak bola. Tapi sebenarnya ada peringkatan. 2010 itu istilah tiki taka ada penambahan sebenarnya. Jadi ada zamannya treble winnernya itu Xavi, Iniesta, kemudian Busquets. Jadi tiki taka itu bisa berkembang. Nah, ada penambahan satu momen sana, ada ruang dan waktu. Jadi siapa yang menguasai waktu, dia menguasai ruang. Siapa yang menguasai ruang, dia menguasai peluang. Dan itu harus dijaga. Nah, di dalam tiki taka ini betul-betul penambahan, bukan hanya sepak bola, bukan hanya lawan, bukan hanya kita lihat bagaimana bola, posisi bola, bukan hanya melihat posisi teman, tetapi lebih dari itu bagaimana ruang yang tersedia dan waktu yang bisa dimanfaatkan. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan kita untuk manajer Agus ini, penjelasan teknik, taktik dan teoretikal yang saya pernah dengar gitu. Dan ini biasanya adalah